Pernahkah kamu membayangkan bangun di pagi hari membuka koran atau layar ponsel, tapi huruf di sana seolah tidak mau diam, mereka melompat, berputar, atau bahkan kabur begitu saja saat matamu mencoba menangkapnya. Bagi sebagian besar dari kita, membaca itu seperti bernapas, otomatis. Tapi bagi sekitar 10 hingga 15% populasi dunia, aktivitas ini adalah sebuah pertarungan. Itu analogi yang sangat kuat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pertarungan ini seringkali tidak terlihat. Kita sedang membicarakan disleksia, sebuah kata yang sering kita dengar, sering disalahartikan, dan sayangnya seringkali diabaikan di ruang kelas maupun ruang rapat kantor. Betul sekali. Dan jujur saja, sebelum kita masuk lebih dalam, persepsi umum tentang disleksia itu masih sangat dangkal. Kebanyakan orang berpikir, oh itu kondisi di mana orang melihat huruf B menjadi D, atau membaca terbalik. Apakah sesederhana itu? Kalau saja sesederhana itu, solusinya mungkin hanya butuh kacamata khusus, bukan? Tapi tidak, disleksia jauh lebih kompleks. Ini bukan masalah penglihatan. Mata mereka berfungsi sempurna. Ini adalah masalah kabel di otak. Bayangkan, otak kita adalah sebuah komputer. Bagi orang non-disleksia, jalur pemrosesan bahasa itu seperti jalan tol lurus. Informasi masuk, diproses, selesai. Nah, bagi penyandang disleksia, jalur itu lebih seperti jalan pedesaan yang indah tapi berliku-liku. Jalan pedesaan yang berliku, saya suka metafora itu. Jadi, informasinya tetap sampai tapi rutenya berbeda. Tepat sekali, informasinya sampai, tapi butuh waktu lebih lama dan usaha energi yang jauh lebih besar. Secara neurologis, disleksia adalah perbedaan dalam cara otak memproses fonologi, yaitu hubungan antara suara dan simbol huruf. Jadi, ketika kamu melihat kata apel, otakmu langsung mendengar bunyinya dan tahu artinya. Otak disleksia harus bekerja keras untuk memecah kode itu setiap saat. Makanya, membaca menjadi sangat melelahkan bagi mereka. Itu menjelaskan kenapa banyak anak disleksia sering dianggap malas di sekolah. Saya ingat dulu punya teman sekelas yang kalau disuruh membaca keras-keras, dia akan berkeringat dingin, terbata-bata, dan akhirnya guru memarahinya karena dianggap tidak belajar. Padahal mungkin otaknya sedang bekerja 10 kali lebih keras dari kita semua. Itu adalah tragedi terbesar dalam sistem pendidikan konvensional kita. Kita menyamakan kemampuan membaca cepat dengan kecerdasan. Padahal, itu dua hal yang sama sekali berbeda. Kamu bisa menjadi jenius, memiliki IQ di atas rata-rata, tapi tetap kesulitan membaca satu paragraf teks. Rasa frustrasi yang dialami anak-anak ini, merasa diri mereka bodoh, padahal sebenarnya tidak. Itu bisa meninggalkan trauma seumur hidup. Mereka tidak gagal belajar, sistem pengajaranlah yang gagal menjangkau cara otak mereka bekerja. Wow, sistem yang gagal menjangkau mereka. Itu terdengar seperti kritik keras, tapi masuk akal. Kita hidup di dunia yang sangat terobsesi dengan teks, email, laporan, ujian tertulis, seolah-olah pintu gerbang menuju kesuksesan itu dikunci dengan gembok yang kuncinya adalah literasi tekstual. Benar, tapi coba kita balik perspektifnya. Kenapa evolusi mempertahankan gen disleksia ini? Jika ini murni sebuah gangguan atau cacat, seharusnya seleksi alam sudah menghapusnya ribuan tahun lalu, kan? Tapi faktanya, proporsinya tetap stabil dalam populasi manusia. Mengapa? Itu pertanyaan filosofis yang menarik. Kenapa ya? Apakah ada keuntungan evolusioner dari memiliki otak yang sulit memproses teks? Sangat ada. Dan ini yang sering disebut sebagai the dyslexic advantage atau keunggulan disleksia. Karena otak mereka tidak terikat pada pemikiran linear, satu langkah setelah langkah lain. Mereka cenderung menjadi pemikir holistik. Mereka melihat gambar besar. Mereka jago dalam pola, ruang, dan koneksi yang orang lain lewatkan. Jadi, sementara kita sibuk melihat pohon satu persatu, mereka melihat seluruh hutan sekaligus ekosistemnya. Persis. Riset menunjukkan bahwa penyandang disleksia sering kali unggul dalam bidang-bidang seperti arsitektur, teknik, seni, dan kewirausahaan.
Tahukah kamu bahwa persentase jutawan atau CEO yang memiliki disleksia itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata populasi umum? Serius, itu fakta yang mengejutkan. Jadi mungkin karena mereka terbiasa menghadapi kesulitan sejak kecil, mental mereka jadi lebih tahan banting. Itu satu faktor, resiliensi. Mereka sudah biasa gagal dan bangkit lagi sejak SD. Tapi faktor lainnya adalah cara berpikir mereka yang out of the box. Mereka tidak bisa mengikuti prosedur standar, membaca manual, jadi mereka menciptakan cara baru. Mereka adalah inovator alami. Mereka harus mendelegasikan tugas membaca dan menulis, sehingga kemampuan komunikasi lisan dan kepemimpinan mereka terasah lebih tajam. Ini menarik sekali. Jadi apa yang kita labeli sebagai kekurangan di sekolah, ketidakmampuan mengikuti instruksi tertulis, justru menjadi kekuatan super di dunia nyata yang kacau dan tidak terprediksi ini. Betul. Di sekolah, kamu dihukum kalau tidak mengikuti garis. Di dunia inovasi, kamu dihargai justru karena kamu melompat keluar dari garis itu. Tapi sayangnya, untuk sampai ke tahap dihargai itu, mereka harus melewati lembah kematian berupa masa sekolah yang menyiksa kepercayaan diri mereka. Lalu bagaimana kita bisa mengubah ini? Maksud saya, kita tidak bisa serta-merta menghapus semua buku pelajaran besok pagi. Apa yang harus dilakukan orang tua atau guru yang mendengarkan ini jika mereka curiga anak atau murid mereka mungkin disleksia? Kuncinya adalah deteksi dini dan, yang lebih penting, penerimaan. Jangan paksa mereka menjadi pembaca yang sempurna. Gunakan teknologi. Sekarang ada audiobook, ada software text-to-speech. Biarkan mereka menyerap ilmu lewat telinga atau visual, bukan hanya lewat mata dan teks. Jangan ukur kecerdasan ikan dari kemampuannya memanjat pohon, kan? Klise yang selalu relevan. Tapi saya ingin menggali lebih dalam sedikit tentang aspek sosialnya. Seringkali ada stigma. Orang dewasa yang disleksia mungkin malu mengakui kalau mereka kesulitan membaca menu di restoran atau mengisi formulir di bank. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang lebih inklusif? Kita harus mulai dengan menormalisasi bahwa membaca bukan satu-satunya cara menyerap informasi. Di tempat kerja, misalnya, kurangi ketergantungan pada email panjang yang berbelit-belit. Gunakan visual, grafik, atau rapat singkat. Dan untuk stigma, kita perlu lebih banyak figur sukses yang terbuka tentang kondisi mereka. Ketika seorang tokoh hebat berkata, "Hei, saya juga sulit mengeja, dan itu tidak masalah." Itu meruntuhkan tembok rasa malu bagi ribuan orang lainnya. Saya setuju. Dan omong-omong soal mengeja, saya jadi ingat betapa seringnya kita menghakimi orang di media sosial hanya karena typo atau tata bahasa yang berantakan. Kita langsung cap mereka kurang pendidikan. Padahal bisa jadi itu adalah tanda neurodiversitas, bukan ketidaktahuan. Itu poin yang sangat krusial. Kita menjadi polisi tata bahasa yang kejam tanpa sadar. Padahal, substansi pemikiran seseorang tidak terletak pada apakah dia bisa membedakan dipisah atau disambung, tapi pada ide apa yang dia sampaikan. Kita perlu melatih empati kognitif kita. Empati kognitif. Saya suka istilah itu. Jadi disleksia ini sebenarnya mengajarkan kita, kaum normal atau neurotipikal, untuk tidak sombong dengan kemampuan standar kita, ya. Tepat. Bahkan, saya berani berargumen bahwa di masa depan, kemampuan membaca linear mungkin tidak lagi menjadi raja. Dengan kemajuan AI yang bisa membacakan dan menuliskan segalanya untuk kita, kemampuan murni manusia yang tersisa adalah kreativitas, empati, dan pemecahan masalah yang kompleks. Tiga hal yang justru menjadi kekuatan alami otak disleksia. Wah, ini pemikiran yang provokatif. Jadi maksudmu di masa depan, justru orang-orang disleksia yang mungkin lebih siap menghadapi perubahan zaman dibanding kemene kita yang pemikirannya kaku dan linear. Sangat mungkin. Mesin bisa memproses data linear lebih cepat dari manusia manapun. Tapi, mesin belum bisa melakukan lompatan intuitif atau melihat koneksi acak yang aneh seperti yang dilakukan otak disleksia. Jadi, mungkin saja kita sedang memasuki era di mana kekurangan ini menjadi aset paling berharga.
Itu memberikan harapan yang luar biasa. Dari sesuatu yang dianggap sebagai hambatan menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Tapi sebelum kita terlalu jauh ke masa depan, mari kembali ke realitas hari ini. Apa satu pesan yang ingin kamu sampaikan pada seseorang yang mungkin sedang mendengarkan ini dan merasa dirinya rusak karena tidak bisa membaca secepat orang lain? Pesannya sederhana. Otakmu tidak rusak, otakmu hanya berbeda. Kamu memiliki sistem operasi yang dirancang untuk hal-hal besar, bukan untuk hal-hal remik. Jangan biarkan standar orang lain mendefinisikan harga dirimu. Temukan caramu sendiri untuk belajar, dan begitu kamu menemukannya, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Luar biasa, sistem operasi untuk hal-hal besar. Saya rasa itu adalah penutup yang sempurna untuk diskusi kita. Disleksia bukan tentang apa yang tidak bisa kamu lakukan, tapi tentang apa yang bisa kamu lakukan dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Benar. Dan bagi kita semua, masyarakat luas, tugas kita adalah memastikan bahwa jalan pedesaan yang berliku tadi tidak kita tutup dengan tembok. Tapi kita beri pemandangan yang indah agar mereka bisa sampai ke tujuan dengan cara mereka sendiri. Terima kasih banyak atas wawasan yang membuka mata ini. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang deretan huruf di kertas. Sama-sama. Senang bisa berbagi perspektif ini. Dan bagi Anda yang mendengarkan, cobalah lihat sekeliling. Mungkin teman yang selalu punya ide gila, tapi malas membaca laporan itu, atau anak yang lebih suka menggambar daripada menulis, adalah inovator masa depan yang sedang menunggu untuk dipahami. Sampai jumpa di episode berikutnya, teruslah berpikir terbuka.